Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya Azhara Perliana Putri dari Prodi Sejarah Peradaban Islam dengan mata kuliah Sosiologi kelas C akan memberikan sedikit ilmu yang saya dapat mengenai fenomena historis atau persoalan sosiologis yang pernah terjadi di Indonesia. Mengenai isu terpilih tersebut bisa termasuk dalam topik diskusi sosiologis tentang budaya, struktur sosial, interaksi sosial, sosialisasi, stratifikasi, dan mobilitas sosial, lembaga-lembaga sosial dengan mempergunakan perspektif atau pemikiran teoritik sosiologis yang telah dikembangkan oleh para perintis sosiologis seperti Ibnu Khaldun, Auguste Comte, Herbert Spencer, atau Karl Marx. Dan untuk kali ini yang akan saya bahas adalah mengenai proses diferensiasi sistem kalender umat Islam dengan pandangan Herbert Spencer. Spencer cenderung menyamakan masyarakat dengan organisme. Spencer ingin mengatakan bahwa masyarakat merupakan organisme dalam perspektif positivistis dan deterministis. Semua fenomena sosial dijelaskan berdasarkan hukum alam. Bagi Spencer, hukum alam adalah hukum yang menentukan proses evolusi tubuh biologis manusia. Karena itu, hukum alam juga menentukan proses evolusi sosial. Spencer berpendapat bahwa masyarakat adalah organisme otonom dan berevolusi secara mandiri tanpa keinginan atau arahan dari masing-masing anggotanya. Evolusi ini berjalan sesuai hukum alam. Faktor penggerak proses evolusi ini adalah lemahnya segala hal yang bersifat statis dan tidak dinamis. Menurut Spencer, ada 4 tahap evolusi sosial. Yang pertama, tahap peningkatan ukuran. Yang kedua, tahap kompleksifikasi. Yang ketiga, tahap diferensiasi. Dan yang keempat, tahap integrasi. Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa teori evolusi Herbert Spencer mendeskripsikan bagaimana struktur dan fungsi masyarakat terdiferensiasi dari yang homogen menjadi heterogen, dari yang sederhana menjadi kompleks, dan seterusnya. Saya akan membaca sedikit menerapkan teori ini bukan pada terdiferensiasi struktur dan fungsi dalam masyarakat, tetapi dengan menariknya dalam ranah struktur pemikiran. Ini mungkin berbeda dengan teori evolusi metafisik dan akhirnya positifisik, karena ada satu pola gerak pemikiran dari yang bercorak sederhana menjadi bersifat kompleks, dari hanya satu jenis pemikiran atau homogen menjadi banyak jenis pemikiran atau heterogen. Kemudian muncul diferensiasi dalam pemikiran. Kemudian pemikiran terspesialisasi ini terus berkembang. Masing-masing pemikiran dengan yang berbeda-beda ini kemudian menyatukan diri menjadi kelompok tersendiri. Dari kelompok yang telah menyatu ini kemudian muncul spesialisasi lagi dan juga berkembang, kemudian membentuk kelompok yang baru, dan demikian seterusnya. Saya mencoba menerapkan teori diferensiasi sosial Herbert Spencer dalam ranah pemikiran tentang metode penetapan awal bulan dan Islam dalam sejarah sosial umat Islam. Pada awalnya, sistem kalender Islam merupakan menggunakan lunar system atau Qamariyah dengan metode melihat bulan sabit. Jika bulan sabit terlihat di saat terbenam matahari, maka keesokan hari ditetapkan sebagai bulan baru, dan jika bulan tidak terlihat atau tertutup mendung, maka ditetapkan 2 hari kemudian sebagai bulan baru. Metode ini sangat sederhana karena tidak memerlukan keahlian khusus seperti dalam penentuan kalender dengan menggunakan solar system yang sangat rumit, karena menggunakan sistem perhitungan yang sangat rumit. Setelah pada masa Umar bin Khattab terjadi permasalahan karena ketergantungan terhadap terlihatnya bulan sabit dan mengganggu sistem sosial dan politik. Karena urusan-urusan dalam masyarakat atau pemerintahan membutuhkan pendanaan waktu yang pasti. Jika melakukan suatu perjanjian, misalnya yang akan dilaksanakan tanggal 1 bulan depan, padahal tanggal 1 bulan depan masih belum pasti karena menunggu terlihat atau tidaknya hilal, tentu hal ini akan mengganggu. Karena itu, Khalifah Umar bin Khattab membentuk tim merumuskan kalender yang bersifat matematis, yang kemudian dirumuskan kalender disebut kalender hisab atau perpatokan pada umur rata-rata bulan Qamariyah. Pertama, dengan berpatokan pada penglihatan terhadap bulan sabit yang digunakan untuk keperluan ibadah, seperti waktu puasa, hari raya, dan waktu haji.
Kedua, yang berpedoman pada umur rata-rata bulan yang digunakan untuk menentukan waktu perjanjian yang akan dilakukan di masa yang akan datang, atau untuk kepentingan sosial dan politik lainnya. Dari sinilah sistem kalender Islam yang semula sederhana, yang hanya berpatokan pada penglihatan pada bulan sabit atau hilal, kemudian menjadi sedikit kompleks karena ada sistem kalender baru yang menggunakan perhitungan matematis. Pemikiran tentang penggunaan hisab terhadap fase-fase bulan sebenarnya mulai muncul pada masa tabi'in, tepatnya dicetuskan oleh Mutarrif bin Abdullah. Mutarrif memahami kata perkiraan dalam hadis tentang awal Ramadan dengan makna penghitung fase-fase bulan. Dari sinilah bermunculan pendapat ulama yang mendukung hisab dapat dijadikan pedoman penentuan awal bulan Hijriah di saat cuaca mendung. Awal bulan Islam untuk keperluan ibadah dengan menggunakan perhitungan astronomis, maka sejak itu muncullah dua kelompok umat Islam, yang satu membolehkan penggunaan perhitungan astronomis sebagai metode penentuan awal bulan Islam yang keperluan ibadah, dan lainnya tidak membolehkan. Dari sinilah masing-masing selalu bersaing untuk bertahan atau survive. Setelah munculnya gerakan sufistik, umat Islam mulai tergerak untuk mempertajam mata batin. Salah satu fenomena yang menarik adalah bahwa ada di antara umat Islam yang menggunakan mata batin untuk menentukan kapan dimulainya puasa. Yang ketiga adalah kelompok rukyat non-mainstream. Contohnya zaman Naksabandiyah Sumatera Barat yang menggunakan rukyah bulan tanggal 8, 15, dan 8 hari sebelum akhir bulan, dan bukan rukyah hilal atau bulan sabit. Kelompok rukyah juga terdiferensiasi menjadi rukyah global dan rukyah regional. Kelompok pendukung hisab astronomis seiring berkembangnya sains dan teknologi juga terdiferensiasi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, kelompok pendukung kriteria wujudul hilal seperti organisasi Muhammadiyah. Yang kedua, kelompok pendukung kriteria imkan al-ruqyah. Yang ketiga, kelompok pendukung kriteria ijma atau konjungsi. Kelompok pendukung kriteria ijma ini kemudian terdiferensiasi menjadi kelompok ijma qoblal al-ghurub, ijma qoblal tulul al-fajr, al-ijma adalah negara Arab Saudi dalam kalender sipilnya yang disebut dengan kalender Ummul Qura. Kalender ini menggunakan kriteria ijma 12 jam sebelum terbenamnya matahari. Perhitungan ini tidak menggunakan pergerakan benda-benda langit objek perhitungan, melainkan umur rata-rata bulan Qamariyah. Ketiga adalah kelompok ruqyah. Di Indonesia juga muncul aliran-aliran non-mainstream baru seperti kelompok Jamaah An-Nazir yang menggunakan pasang surut air laut dan menerawang dengan kain hitam sebagai patokan penentu awal bulan Islam. 22 jamaah tarekat Naksabandiyah Sumatera Barat yang berpatokan metode hisab, munjid, dan bulan purnama, dan jamaah Istighosah Al-Ainul Bahiroh Jombang yang menggunakan mata hati. Ditinjau dari teori Spencer, diferensiasi umat Islam terkait sistem kalender merupakan hukum alam. Diferensiasi ini merupakan hal yang wajar. Masing-masing kelompok berusaha survive agar tetap eksis. Ya, metodenya kuat dan diakui oleh khalayak yang akan bertahan oleh seleksi alam.